Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Siti Fatimah. Kalian bisa manggil Ibu Fatimah. Nah, hari ini, pertemuan kali ini, Ibu akan mengajari kalian pada mata pelajaran fikih. Nah, sebelum memulai pelajaran pada hari ini, marilah bersama-sama kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Semoga pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar dan baik. Oke, bagaimana kabar kalian hari ini? Oke, semoga kalian baik-baik saja di rumah dan selalu diberikan kesehatan dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, Ibu ingatkan ya, sebelum kalian sekolah, kalian harus mandi dulu, kemudian sarapan. Supaya apa? Supaya kalian segar dan semangat dalam belajarnya. Oke, Ibu tanya, apakah kalian tahu zakat fitrah? Atau kalian pernah menunaikan zakat fitrah? Nah, hari ini kita akan membahas tentang zakat fitrah. Tujuan pembelajaran hari ini tentang zakat fitrah agar kalian dapat mengetahui dan memahami apa itu zakat fitrah, apa macam-macam zakat fitrah, kemudian bagaimana tata cara menunaikan zakat fitrah, apa doa-doanya dan lain sebagainya. Pertama, pengertian zakat fitrah. Apa itu zakat fitrah? Zakat fitrah juga disebut dengan zakat jiwa, yaitu setiap jiwa atau orang yang beragama Islam harus mengeluarkan hartanya berupa makanan pokok kepada orang yang berhak menerimanya. Kemudian zakat fitrah dikeluarkan pada saat awal bulan Ramadan sampai sebelum Hari Raya Idul Fitri pada bulan Syawal. Yang kedua, hukum zakat fitrah. Nah, zakat fitrah hukumnya wajib dikeluarkan bagi orang yang beragama Islam, baik laki-laki, perempuan, orang tua, anak-anak, dan lain sebagainya. Yang ketiga, waktu pembayaran zakat fitrah. Waktu wajib membayar zakat fitrah yaitu pada saat matahari terbenam di akhir bulan Ramadan atau pada saat malam takbiran sampai sebelum dilaksanakannya sholat Idul Fitri. Dan tidak ada larangan apabila membayar zakat pada tanggal 1 Ramadan atau pada awal bulan puasa. Jika membayar zakat setelah sholat Idul Fitri itu dianggap sedekah biasa, bukan zakat fitrah. Yang keempat, orang yang berkewajiban membayar zakat fitrah. Yang pertama, beragama Islam. Kemudian yang kedua, orang tersebut ketika sebelum matahari terbenam pada hari raya Idul Fitri masih hidup, baik dalam keadaan baru lahir ataupun dalam keadaan sakaratul maut atau mau meninggal. Yang ketiga, mampu menafkahi dirinya dan keluarganya. Yang keempat, orang tersebut tidak berada di bawah tanggung jawab orang lain. Yang kelima, setiap kepala rumah tangga wajib mengeluarkan zakat untuk anaknya, istrinya, dan orang lain yang di bawah tanggung jawabnya, seperti misalnya karyawan, pegawai, dan lain sebagainya. Kemudian, orang yang berhak menerima zakat fitrah. Yang pertama yaitu fakir. Fakir adalah orang yang tidak memiliki harta benda dan tidak memiliki pekerjaan untuk mencarinya. Yang kedua yaitu miskin. Miskin maksudnya yaitu orang yang mempunyai harta tetapi hartanya tersebut hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Yang ketiga yaitu amil. Amil adalah orang yang mengelola pengumpulan dan pembagian zakat. Yang keempat, mu'alaf.
yang lemah imannya karena baru mengenal Islam dan baru menyatakan masuk Islam. Yang kelima, ada budak atau hamba sahaya, yaitu orang yang mempunyai kesempatan untuk merdeka tetapi tidak punya harta untuk menebusnya. Yang keenam, garim. Garim adalah orang yang mempunyai banyak hutang tetapi dia tidak punya harta untuk melunasi hutangnya. Yang ketujuh, ada fisabilillah. Fisabilillah adalah orang-orang yang berjuang di jalan Allah sedangkan dalam perjuangannya mereka tidak mendapatkan gaji dari siapapun. Yang terakhir ada Ibnu Sabil, yaitu orang yang kehabisan makanan dalam perjalanan sehingga dia membutuhkan bantuan. Tata cara memberikan zakat fitrah. Adapun tata cara zakat fitrah, yang pertama, kita memilih makanan pokok seperti beras yang terbaik. Minimal makanan pokoknya sama seperti apa yang kita makan setiap harinya. Yang kedua, kita takar dengan ketentuan yang ada. Misalnya menggunakan ukuran liter, maka takarannya yaitu 3,1 liter. Apabila menggunakan timbangan, pastikan timbangannya tepat dan takarannya yaitu sebesar 2,5 kg beras. Bagi yang mengeluarkan zakat, boleh berdoa dengan niat sebagai berikut. Nawaitu an ukhrija zakatul fitri an nafsi fardhu lillahi ta'ala. Artinya, saya niat mengeluarkan zakat fitrah untuk diri saya sendiri karena Allah Ta'ala. Yang keempat, makanan pokok atau beras bisa kita serahkan langsung kepada yang berhak menerimanya atau bisa kita serahkan ke pihak masjid atau yang lainnya. Yang kelima, kita menyerahkan dengan tepat waktu sesuai dengan ketentuan dari panitia atau kita bisa langsung menyerahkannya kepada yang berhak menerimanya. Yang keenam, panitia menerima zakat dan berdoa sebagai berikut. Ajarakallahu fima a'taita wa baraka fima abqaita wa ja'alahu laka. Yang ketujuh, panitia berhak membagikannya kepada yang berhak menerimanya. Nah, tadi itu penjelasan mengenai tentang zakat fitrah. Kemudian setelah ini kalian ibu beri soal, kemudian kalian jawab. Nanti hasil jawabannya bisa kalian kirim ke grup WA.